Apakah Anda nggak kesian? Hah? Ya, pihak kepolisian atau Satgas Mafia Umroh Polda Metro Jaya menangkap suami istri pemilik agen perjalanan umroh yang menipu ratusan korban di berbagai daerah di Indonesia. Dari pemeriksaan sementara, kerugian yang dialami oleh korban mencapai kurang lebih 100 miliar rupiah. Sejumlah jemaah umroh sudah 1 bulan ya mereka berada di hotel tanpa ada kepastian kapan akan dipulangkan ke tanah air oleh agen perjalanan umroh bernama PT Naila Safaah Wisata Mandiri. Para jemaah umroh ini akhirnya mengadu ke konsulat jenderal di Jeddah hingga akhirnya difasilitasi untuk kembali ke tanah air. Kementerian Agama kemudian meneruskan kasus dugaan penipuan ini ke Polda Metro Jaya. Dan Satgas Mafia Umroh Polda Metro Jaya meringkus pasangan suami istri atas nama Mahfuz Abdullah alias Abi, Halijah Amin alias Bunda, pemilik agen perjalanan PT Naila Safaah Wisata Mandiri di Yogyakarta. Sementara Hermansyah yang menjabat sebagai direktur utama ditangkap di Jakarta. Oke, kita akan coba dalami ya, Mbak ya, soal modusnya seperti apa, termasuk juga jumlah korban dan lain sebagainya ya. Ya, kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Ustadz Hilmi Firdausi. Pagi, Ustadz. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Dan juga bergabung bersama kami melalui sambungan online ada AKBP Joko Dwi Harsono, Nikasubdit Kamnek, Ditreskrimum PMJ. Selamat pagi, Pak Joko. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Joko, apa informasi terbaru ya mengenai penipuan si travel umroh ini, Pak, yang kabarnya sampai merugikan para korban ini 100 miliar rupiah? Iya, saat ini para pelaku sudah kita amankan di Polda Metro Jaya. Kemudian prosesnya masih pemberkasan. Nanti setelah selesai semua kita akan kirim ke kejaksaan. Oke, itu proses penyidikan ya. Tapi dari fakta-fakta yang didapatkan oleh pihak kepolisian, dari kapan sih Pak si para pelaku ini, ada 3 orang ya? Para pelaku ini menipu para jemaah umroh ini? Ya, sudah dari tahun lalu ya, 2022 ya. Namun kita mengungkap itu ketika ada laporan jemaah yang ditelantarkan di Mekah. Itu laporan dari petugas Kementerian Agama kepada kita, kemudian kita berkolaborasi sehingga kita bisa mengungkap perkara ini. Oke, sebelum saya jauh soal kondisi mengenai korban penipuan ya Pak, saya ingin tahu dulu tadi dari tahun 2022 sampai saat ini jumlah total korban berapa Pak? Yang tercatat di kita itu 500 lebih, Mbak, korban. Itu ada 2, baik yang ditelantarkan maupun yang ditipu atau dikelapkan uangnya. Jadi sudah kumpul sudah disetor uangnya, tapi belum berangkat sampai sekarang. Pak, mohon maaf bisa diulang berapa jumlahnya? Tadi kurang terdengar jelas suaranya. 500 lebih orang Oke. yang tercatat, dan 500 itu mungkin lebih ya, Pak, masih ya? bisa bertambah. Iya. Oke, tapi sementara 500. 500 korban ini memang semuanya yang tertahan di Arab Saudi atau memang belum diberangkatkan konteks penipuan ini? Ada yang belum diberangkatkan, ada yang terlantar. Yang terlantar itu yang kita ungkap ini. Ini adalah pintu masuk, kemudian yang lain yang sudah store tapi belum berangkat. Oke. Pak, ini kan jumlahnya banyak ya, 500 orang gitu. Satu orang bayar berapa Pak? Itu ada paket yang 26 juta, itu di bawah standar ya. Kemudian ada yang 38 juta. Oke. Nah, si PT Naila ya kalau tidak salah ya Pak ya. Ini apakah memang dipromosikannya itu secara apa Pak? Karena mengingat jumlahnya itu 500 orang jemaah, kemudian semuanya tertipu gitu. Mereka memasarkannya lewat apa, dan apakah memang si pelaku ini sosok yang dipercaya atau bagaimana sih Pak? Kan travel ini punya cabang ya, ratusan cabangnya di Indonesia. Kemudian para pekerja-pekerja yang di cabang ini diberikan bonus yang besar jika bisa merekrut calon-calon jemaah umroh gitu. Jadi tentunya mereka bersemangat untuk mencari jemaah.
Kemudian harga yang ditawarkan kan murah, 26 juta kan di bawah biaya referensi itu dari Kementerian Agama. Jadi mungkin itu yang membuat orang tertarik. Nah, dari awal para pelaku ini memang berniat menipu atau memang dari awal mereka ini mau menjalankan bisnisnya, namun pengelolaannya tidak profesional gitu. Ya, jadi pelaku ini sebenarnya tahun 2016 pernah ditangkap juga dalam perkara atau kasus yang mirip dengan saat ini, hanya berbeda perusahaannya. Jadi memang residif pelaku ini. Oke, Pak, saya ingin tahu dulu, tadi ada hal yang belum tergali. Tadi kan Pak Kasubdit mengatakan bahwa ini laporan awalnya dari para korban yang terlantar di Arab Saudi. Nah, ini penjelasan dari pihak travel itu seperti apa, Pak? Kalau keterangan dari pihak kepolisian? Terkait apa yang tidak berangkat ya? Ya, tidak berangkat. Yang terlantar di Yang Arab terlantar Saudi. di Arab Saudi. Penjelasan dari pihak travel itu apa? Kenapa kok bisa seperti itu? Ya memang mereka tidak mengelola dengan baik ya. Mereka tidak memberikan tiket pulang pergi, mereka tidak mengurus hotelnya di sana. Jadi jemaah itu dilepas saja begitu, mengurus diri sendiri di sana. Oh, apakah dalam pemeriksaan juga si para jemaah ini nggak bertanya gitu Pak Ya. sama si pihak travel, tiket pergi saya udah ada, tiket pulangnya kapan, di mana, nginepnya di mana dan lain sebagainya? Iya, sebenarnya pada saat awal berangkat mereka sudah terlambat. Mereka sudah terlambat, kemudian mereka sudah sampai di Jakarta dari tempatnya masing-masing, sehingga tetap diberangkatkan oleh si travel ini dengan kondisi yang seadanya, sehingga di sana terlantar mereka. Mereka tidak pegang tiket pulang pergi, mereka juga tidak tahu hotelnya di sana itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Seperti itu, Mas. Baik, baik, terima kasih Pak Joko atas waktu dan juga informasi yang kami diberikan pada kami. Selamat bertugas kembali, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Baik, saya lanjut ke Ustadz. Ya. Ustadz, kalau dari keterangan Pak Polisi tadi kan memang ada niat menipu ya gitu. Nipu mah memang udah salah ya di mana-mana gitu. Tapi ini nipu lagi orang yang mau ibadah. Dosanya berkali-kali lipat nggak Pak? Ya jelas double ya Mas ya. Ya, jadi ini sepertinya Sebayu Mbak Pita, ini sudah menjadi kesalahan yang berulang-ulang dan dilakukan berulang-ulang dan korbannya pun sepertinya berulang-ulang ini. Jadi ini penipuan berkedok agama ini, berkedok ibadah ini memang sudah menjadi marak sepertinya ya. Satu, mungkin ketika umat Islam begitu ada Euforia giroh ya, bersemangat untuk ibadah ya. Apalagi setelah 2 tahun kita pandemi kan, Ya. ditutup kan, tanah suci ya. Itu luar biasa. Saya sendiri kan juga brand ambassador sebuah travel ya. Alhamdulillah saya mengetahui sekali bagaimana travel itu bekerja hari ini ketika harga-harga naik luar biasa. Jadi harga hotel itu naik 13% Mas, 3 kali lipat. Yang pertama karena animo jamaah seluruh dunia sangat besar. Yang kedua visa turis dibuka. Rata-rata segitu ya kenaikannya ya? Ya rata-rata 3 kali lipat. Makanya kalau ada travel yang di bawah 30 juta itu patut Harus dipertanyakan dipertanyakan. ya? Patut dipertanyakan. Tadi kan saya dengar kata Pak Komel 26 juta ya. 26 juta. Itu di bawah standar. Ujung-ujungnya mungkin mereka bisa berangkat tapi nggak bisa pulang. Atau bisa berangkat tapi hotelnya Nggak nggak tahu sesuai itu ya. dengan kapasitas atau mungkin juga terlantar begitu saja. Itu mengerikan sekali sebenarnya. Oke, nanti kita bahas lebih dalam Ya. lagi ya dengan Ustadz Hilmi, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Baik. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Oke, sebelum saya mau fokus ke kasusnya ya Ustadz ya, karena Ya. ada berbagai macam hal yang menarik termasuk soal perizinannya Oke. dan lain sebagainya. Karena tadi kan soal residivis, tapi sebelum ke sana Ustadz, saya ingin tanya dulu begini. Tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa ini penipuan modusnya atau kedoknya menggunakan agama sebagai tools. Itu Ya. kenapa sih? Karena kan kalau kita lihat soal kasus penipuan ini nggak kali ini aja loh. Betul. Kalau kita bicara soal travel Betul. umroh ya, ada berapa waktu juga ada first Iya. travel dan sebagainya. Kenapa sih kok agama bisa dijadikan sebagai tools untuk hal itu gitu? Kalau Ya. menurut- Satu, semangat beragama orang Indonesia itu luar biasa. Oke. Gitu ya. Nah, semangat ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum itu ya untuk berbuat jahat gitu kan ya.
Jadi apalagi ditambah yang biasanya mudah ketipu itu satu yang low education gitu ya Mbak ya, yang kurang ya edukasi agak kurang, apalagi juga ditambah nanti di situ ada marketernya itu ya, yang dianggap di pertuan diagungkan ya, digugu ditiru sama mereka para ustadz di kampung-kampung itu, mereka ngomong apa diturutin sama jamaah tuh biasanya, ya padahal itu sudah unsur penipuan dan orang-orang di kampung di daerah nggak mau cari tahu biasanya. Ya, menelan bulat-bulat karena mereka percaya nih Ustadz nggak mungkin nipu saya nih. Oh, Ustadz loh, mana mungkin nih. Maka ini menggunakan ada ustadz di sana ya. Pasti penempatan biasanya di sana. marketernya itu para pemasaran itu akan mencomot Ustadz di daerah ini, di kampung ini, di masjid ini, masjid Untuk ini. meyakinkan. Untuk meyakinkan jamaah. Nggak mungkin loh dia nipu, dia kan Ustadz. Padahal terjadi. Tahu. Nah, tapi dalam prakteknya gitu tadi Ustadz bilang kalau misalnya harganya berapa di bawah 3 Di bawah 30 lah. Ya. itu udah wajib dicurigai. Dipertanyakan untuk zaman sekarang ya Mas Bayu ya, karena kan tadi saya bilang ya ada hotel kenaikan yang luar biasa gitu kan ya, bahkan di angka 30 pun masih sebenarnya masih pas-pasan itu. Kalau mau aman sebenarnya 34, 35 bahkan lebih ya kalau kita mau aman. Oke. Nah, dalam prakteknya kenapa mungkin gini karena Ya. Ustadz juga kan erat hubungannya dengan dunia travel Ya. umroh begitu ya. Ya. Kenapa masih banyak orang-orang yang katakanlah tega banget gitu loh. Ini orang mau ibadah gitu. Kok masih bisa-bisanya mau nipu dengan niat yang memang niatnya nipu gitu. Iya. Ya orang Indonesia kan terkenal kreatif Mas kalau cari duit dalam berbagai macam cara gitu kan ya, dan memanfaatkan sekali momen-momen semangat umat Islam untuk beragama ini beribadah 2 tahun kita nggak umroh haji karena pandemi gitu kan ya, animo yang luar biasa tertahan itu kan, Momentumnya pas ya. nih, gitu ya. Momentumnya pas ya, orang-orang yang punya pikiran nggak bener tuh wah ini kesempatan emas ini. Dan itu masih banyak Tat, sampai sekarang. Sepengetahuan Ustadz lah ya. Ada. Oke. Ada. Ini yang terungkap ya, satu PT nih ya. Nanti mungkin pihak kepolisian silakan mengungkap, masih banyak mungkin atau mungkin ada lah ya travel-travel yang mungkin nakal. Jadi teman-teman mungkin yang di luaran sana yang kira-kira mendapati ada harga murah dan sebagainya dipertanyakan dulu tuh. Ya, khawatirnya biasanya gini Mas. Travel tuh kalau misalkan nggak dapat kuota keberangkatan, dia kan ditunda ya. Tunda terus sampai dapat kuota. Ujung-ujungnya ketika harga antar ada kenaikan dan dia nggak berani untuk ngecas tambahan kepada jamaahnya, akhirnya kan seperti ini terlantar. Ini saya bilang sih mungkin kayak yang terlantar itu karena uangnya habis mungkin ya, dia nggak sempat untuk beli tiket pulang. Oke. Gitu Nah, ya. nah, tapi kan begini Ustadz. Iya. Oke sih, kita paham, kita sepakat bahwa peningkatan literasi untuk masyarakat Oke. itu perlu ditingkatkan. Kita sepakat soal itu. Tapi kan perlu juga sebuah sistem yang bisa mendukung mengenai hal itu. Jadi kasus seperti ini tidak terulang. Iya. Nah, kalau bicara soal konteks misalnya ada travel umroh gitu Iya. kan, yang berkedok travel umroh tapi modusnya adalah penipuan. Iya. Itu sebetulnya proses perizinannya seperti apa? Karena kalau tadi kita lihat pernyataan dari polisi kan pelaku ini adalah residivis gitu. Iya, iya. Kalau izinnya jelas semuanya proseduralnya sudah ada gitu kan. Saya curiganya ini memakai bendera orang gitu kan ya. Ya dia sudah di blacklist sama kepolisian, sama Kemenak gitu, dia pakai bendera orang, tapi dia operatornya. Gitu kan segala macam cara bisa dilakukan kalau orang mau berbuat jahat Mbak. Mungkin Oke, lebih Hermawan canggih itu ya. yang direktur utama ya tadi. Betul, direkturnya dia kan yang 2 itu sepasang suami istri itu kan sebagai operatornya mungkin di balik layar semuanya. Gitu. Nah, Tat, kalau misalnya memang tadi Ustadz menyampaikan bahwa harga 30 ya, kalau 30 itu udah masih pas-pasan ya, di bawah 30 kita patut curiga gitu. Yang gimana ya melihat orang gini, semangat orang Indonesia untuk umroh itu kan tinggi kan? Iya. Gitu. Nah, terus melihat bahwa sebuah katakanlah ya travel itu yang baik dan benar tuh minimal gimana? Apa yang dilihat? Satu, track record. Ya. Setiap ada yang baru ya kita patut untuk mencurigai ya, atau mungkin lebih mendalami lah ya, nggak langsung percaya ya. Itu kita butuh track record ya. Kalau bisa yang sudah berpengalaman. Yang kedua dia punya kantor yang jelas. Kalau bisa bukan virtual office gitulah ya. Sekarang kan banyak travel online nih menjual harga begitu murah ya. Ya kita nggak tahu entar minta pertanggungjawaban ke siapa kalau udah masalah gitu kan ya. Ya. Yang ketiga punya jaringan yang kuat di Saudi sana. Ya karena travel yang baik itu biasanya satu punya bis sendiri, armada sendiri. Hotel pun mereka ada ikatan dengan pengusaha hotel di Saudi. Gitu. Ya, punya mutawif yang handal. Mereka memang sudah punya pengalaman di bidang itu. Jadi bukan travel baru yang ujuk-ujuk muncul gitu kan, pakai bendera apa dengan harga murah gitu kan. Janji ini itu akhirnya berantakan. Oke. Nah, Tat, ini buat saudara-saudara kita ya, Ya. mungkin tertipu yang belum berangkat. Ya. Yang kedua sudah berangkat nggak bisa pulang. Oke. Gitu. Apa yang bisa
pelajari mungkin ya gitu. Saya kan tidak pengen menjudge orang Baik. gitu ya. Baik. Tapi dalam syariat Islam itu apa yang sebenarnya Baik. terjadi dalam kehidupan kita kalau kayak gitu? Baik. Satu yang tadi yang terlantar kan sudah bisa pulang tadi katanya, Ya. alhamdulillah ya. Yang belum berangkat Bapak Ibu sekalian, saya turut berempati ya. Tapi yang pasti gini Mas Bayu, Mbak Gina, ketika kita berniat umroh, maka Allah telah mencatat pahala itu. Walaupun ditipu gitu kan. Nah, umrohnya pahalanya insya Allah sih nggak akan ketukar. Ya, dosanya urusan si penipu tadi. Ya, yang kedua, ibadah tuh bukan hanya umroh saja. Jadi kalau umroh haji itu kan bagi yang mampu, bukan Ya. bagi yang memaksakan untuk mampu. Sekiranya kita belum mampu, ya sabar dulu. Ya, kenapa kita harus mencari travel yang murah segala macam ujung-ujungnya seperti ini? Mending cari travel yang baik, yang berkualitas dengan harga sedikit agak tinggi tapi aman gitu ya. Tunggu kita mampu dulu, kan nggak dipaksakan. Ini kan bagi yang mampu. Seperti itu, agar nggak kejadian seperti ini lagi. Gitu. Dan sekarang nih momen Ramadan nih Mas, sebenarnya Ya. banyak ibadah-ibadah yang dilipat gandakan di Ramadan. Kita nggak perlu ke sana gitu ya kalau memang belum mampu ya. Ya. Ya, kalau kita kan kalau sholat di Masjidil Haram tuh 100.000 kali pahalanya. Di Nabawi 1000 kali. Kesempatannya di Ramadan nggak perlu ke tanah suci, kita bisa ibadah di rumah kita, di masjid di kampung kita, insya Allah pahalanya pun berlipat ganda. Oke. Berarti Gitu. ya itu tadi dari kata Ustadz Hilmi ya. Kalau memang sudah niat, insya Allah sih pahalanya tercatat. Itu Tercatat, semua, insya meskipun nggak harus berangkat. Iya. Nah kalau misalnya sekarang tadi buat para saudara-saudara kita nih ya, yang kena tipu gitu. Tapi kalau misalnya Ustadz ini boleh menyampaikan buat pelaku-pelakunya nih, Tat, apalagi yang sekarang nih ya, dia udah 2 kali gitu, kasusnya sama gitu. Biar tobat gimana, Tat? Ya istighfar, taubat teman-teman ya nih para pelaku nih ataupun yang belum ketangkap gitu ya. Oh, belum ketangkap ya? Anda menipu saja sudah dosa, apalagi menipu memakai dalil agama, menzolimi saudara sendiri. Yang ditipu pun saya yakin itu bukan orang-orang yang behave gitu, bukan orang yang berlebihan ya, bukan agnia ya, bukan orang kaya, bukan lah ya. Tadi kan saya lihat juga gambar orang-orang desa, kampung yang mungkin uang 26 juta itu nabung mereka sekian tahun. Alangkah Anda zolim gitu loh, nggak punya perasaan ketika menipu orang-orang tua yang nabung sebegitu lama, tiba-tiba Anda telantarkan apalagi sampai nggak berangkat dan sebagainya. Di mana tuh empati Anda? Anda kan ngerti agama, pasti ngerti agama nih orang nggak begini. Ya. Iya. Jadi kalau ukuran hukumannya, punishment, siksanya gitu ya, Allah tuh akan menghukum kepada orang yang mengerti, ya, yang tahu ilmunya dibanding yang nggak ngerti. Ini kan jelas ngerti mereka. Ngerti hukum menipu seperti apa, apalagi menipu dalam rangka ibadah dan menipu saudara kita sendiri. Gitu loh. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi. Mudah-mudahan apa yang Sama-sama. disampaikan Ustadz Terima Hilmi jadi kasih. sekali lagi jadi ilmu juga buat kita ya, Fit. Ya, jadi pengetahuan juga untuk publik, terutama dalam menghadapi atau memilih travel umroh ya. Tadi soal harga, kemudian literasi itu juga harus ditingkatkan. Itu yang paling penting.